Mertuaku membuang semua barangku dan menyebutku orang luar. Balasanku, membuatnya stroke dalam 1 jam hanya dengan beberapa lembar kertas dan satu kalimat. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi di perumahan Gria Asri selalu dimulai dengan cara yang sama bagi Oktaviani, atau Okta, sapaan akrabnya. Dimulai dengan seberkas cahaya matahari yang mengintip malu-malu dari sela-sela gorden di kamar tidur mereka, menerpa lantai parket yang selalu terasa sejuk di telapak kaki. Lalu, aroma kopi Arabica yang baru digiling menguar dari dapur, sebuah ritual pagi yang tidak pernah ia lewatkan. Baginya, aroma itu adalah penanda dimulainya hari yang penuh harapan. Rumah ini adalah buah dari semua kerja kerasnya. Sebuah bangunan 2 lantai dengan desain minimalis modern yang ia rancang sendiri denahnya, jauh sebelum ia bertemu Bima. Setiap sudutnya adalah perwujudan dari mimpi-mimpinya. Ruang kerja dengan jendela besar yang menghadap taman belakang, dapur dengan island table yang luas tempat ia bereksperimen dengan resep-resep baru, dan sebuah rak buku raksasa di ruang keluarga yang menjulang hingga ke langit-langit. Ia adalah seorang arsitek lanskap di sebuah firma ternama, dan rumah ini adalah kanvas pertamanya, mahakaryanya. Ketika ia menikah dengan Bima 2 tahun lalu, ia tidak pernah ragu untuk berbagi surga kecilnya ini. Bima adalah pria yang lembut, dengan senyum teduh yang mampu meluluhkan segala kekhawatiran. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distributor. Seorang pria yang stabil dan baik hati. Meskipun secara finansial Okta jauh lebih mapan, rumah dan mobil adalah aset yang ia miliki sepenuhnya sebelum menikah. Ia tidak pernah sekalipun merendahkan suaminya. Baginya, pernikahan adalah kemitraan. Bima mengisi rumah itu dengan tawa dan kehangatan, sementara Okta membangun fondasinya dengan keringat dan dedikasi. Pagi, arsitek kebanggaan aku, sapa Bima, muncul dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Ia berjalan ke arah Okta, melingkarkan lengannya di pinggang istrinya dari belakang, dan menumpukan dagunya di bahu Okta. Okta tersenyum, mengaduk pelan kopi di cangkirnya. Pagi juga, manajer kesayangan aku. Mau sarapan apa hari ini? Roti panggang dengan alpukat atau nasi goreng sisa semalam? Apapun yang kamu buat, pasti jadi sarapan ternak di dunia, jawab Bima, mengecup pipi Okta. Mereka adalah tim yang sempurna. Okta yang visioner dan terstruktur, Bima yang luwes dan pandai bersosialisasi. Mereka saling melengkapi. Di akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu merawat taman kecil di halaman belakang, proyek terbaru Okta, atau sekadar bermalas-malasan menonton serial favorit mereka. Rumah itu bukan sekadar bangunan berisi perabotan. Ia adalah saksi bisu dari cinta dan tawa mereka, sebuah benteng kedamaian yang mereka bangun bersama. Disinilah mereka merajut masa depan, jauh dari kebisingan dunia luar. Setidaknya, itulah yang Okta yakini. Ia tidak tahu bahwa fondasi surga kecilnya akan segera diuji dengan cara yang paling tidak terduga. Keheningan malam itu pecah oleh dering ponsel yang melengking tajam. Jarum jam di atas nakas menunjukkan pukul 11 malam. Okta, yang sudah setengah terlelap, mengerjapkan matanya. Di sebelahnya, Bima menggeliat dan meraih ponselnya dengan gerakan malas. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang mengantuk. "Ibu?" gumam Bima. Suaranya serak. Seketika, rasa kantuknya menguap. Punggungnya langsung tegak. "Ada apa, Bu? Kok belum tidur?" Okta hanya bisa mendengar suara Bima, bukan suara di seberang telepon. Namun, ia bisa membaca perubahan di wajah suaminya. Dari nada suaranya yang awalnya cemas, perlahan berubah menjadi lebih serius, lalu mengangguk-angguk penuh pemahaman. "Oh, mau direnovasi total? Wah, bagus dong, Bu." "Iya, tentu saja. Tapi, kapan mulainya?" "Oh, secepat itu? Minggu depan." Bima terdiam sejenak, mendengarkan. "Terus selama renovasi, Ibu sama Bapak tinggal di mana?" Okta merasakan firasat buruk mulai merayap di hatinya. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Oh, tentu saja, Bu." "Ya ampun, masa tanya begitu? Pasti boleh."
Lah, ini kan rumah Bima juga. Berarti rumah ibu sama bapak juga, kata Bima dengan nada yang terdengar terlalu antusias. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Berapa lama juga nggak masalah. Kamar tamu kan kosong. Iya, siap, Bu. Nanti Bima sama Okta siap-siap. Salam buat Bapak. Assalamualaikum. Bima meletakkan ponselnya kembali ke nakas. Ia menghela napas panjang sebelum menoleh ke arah Okta. Senyumnya tampak sedikit dipaksakan. Ada apa, Mas? Tanya Okta, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meskipun jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Itu, sayang, ibu sama bapak mau renovasi rumah di kampung. Katanya sudah rapuh, mau dibongkar total. Jelas Bima, seolah itu adalah berita paling wajar di dunia. Lalu, ya, selama renovasi, mereka butuh tempat tinggal. Jadi, mulai minggu depan, ibu sama bapak akan tinggal di sini dulu untuk sementara. Okta terdiam, bukan karena ia tidak mau menerima mertuanya. Tapi cara Bima mengambil keputusan sepihak ini terasa seperti tamparan. Sementara itu berapa lama, Mas? Dan kamu langsung bilang iya tanpa diskusi dulu sama aku. Raut wajah Bima berubah. Ia tampak merasa bersalah, tapi juga defensif. Ayolah, Thea. Mereka itu orang tuaku. Masa aku tolak? Lagi pula cuma sementara. Kok? Paling sebulan, 2 bulan. Renovasi rumah kan gak mungkin bertahun-tahun. Aku gak enak kalau harus bilang, tunggu ya, Bu. Aku tanya istriku dulu. Kesannya kamu yang berkuasa di sini. Kalimat terakhir itu menyengat Okta. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, Mas. Ini rumah kita. Keputusan sebesar ini seharusnya kita bicarakan berdua. Ini soal privasi kita. Privasi kita nggak akan hilang. Kok? Cuma ada tambahan 2 orang. Anggap saja lagi ada tamu. Tolong ya, sayang, mengerti posisiku. Pinta Bima dengan nada memelas. Ia meraih tangan Okta. Demi aku, ya? Cuma sebentar, kok. Okta menatap langit-langit kamarnya. Keheningan malam kini terasa berbeda. Dulu menenangkan, kini terasa mengancam. Ia tahu, menolak permintaan ini hanya akan memicu pertengkaran yang lebih besar. Dengan helaan napas berat, ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita harus pastikan, sementara, itu benar-benar sementara. Bima tersenyum lega, memeluk Okta erat. Makasih, sayang, kamu memang istri terbaik. Di dalam pelukan suaminya, Okta tidak merasakan kehangatan yang sama. Sebuah retakan kecil telah muncul di dinding surga mereka. Dan ia punya firasat. Retakan itu akan terus membesar. 1 minggu berlalu begitu cepat. Okta dan Bima membersihkan kamar tamu, memastikan semuanya nyaman untuk menyambut kedatangan orang tua Bima. Okta bahkan membeli sprei baru dan memasak makanan kesukaan mertuanya. Berusaha menunjukkan bahwa ia adalah menantu yang baik dan menerima mereka dengan tangan terbuka. Saat mobil Bapak Hartono memasuki halaman rumah, Bima menyambut dengan sukacita. Ibu Ranti turun dari mobil dengan senyum lebar, memeluk putranya erat-erat. Bapak Hartono, seperti biasa, lebih pendiam, hanya tersenyum tipis dan menepuk bahu Bima. Selamat datang di rumah kami, Bu, Pak. Sapa Okta ramah sambil menyalami keduanya. Wah, besar juga ya rumahmu ini, Bima, komentar Ibu Ranti. Matanya berkeliling menilai setiap sudut. Catnya warna pucat begini, ya? Kayak rumah sakit. Di kampung kami lebih suka warna yang cerah, biar rezekinya juga cerah. Okta tersenyum tipis. Ini warna broken white, Bu. Biar kesannya lebih luas dan tenang. Ah, istilah orang kota memang aneh-aneh, sahut Ibu Ranti sambil terkekeh. Namun matanya tidak menunjukkan geli sedikit pun. Sambutan awal yang hangat dengan cepat berubah menjadi sesi evaluasi tanpa henti. Saat makan malam, masakan Okta yang biasanya dipuji Bima habis-habisan, kini mendapat catatan kaki. Rendangnya enak, Thea, modern, tapi bumbunya kurang medok. Ya? Bima itu dari kecil lidahnya terbiasa sama bumbu yang kuat.
ujar Ibu Ranti setelah suapan pertama. Bapak Hartono mengangguk setuju. Iya, Bu. Mungkin lain kali Okta bisa coba pakai resep dari Ibu. Jawab Okta sabar. Malam itu, saat mereka mengantar mertuanya ke kamar tamu, Ibu Ranti kembali berkomentar. Kamarnya bagus, bersih, tapi kok jendelanya besar sekali? Nanti kalau ada maling masuk gimana? Harusnya dipasangi teralis yang rapat. Setiap hari, ada saja yang menjadi bahan komentarnya. Sofa kulit pilihan Okta dianggap dingin dan keras, tidak senyaman kursi kayu jati. Tata letak dapur yang dirancang Okta untuk efisiensi dianggap ribet, bolak-balik kejauhan. Bahkan pilihan Okta untuk tetap bekerja penuh waktu pun tak luput dari sindiran. Hebat kamu, Thea, wanita karir, katanya suatu sore ketika Okta baru pulang kerja. Tapi apa nggak kasihan sama Bima? Pulang kerja nggak ada yang nungguin di rumah. Harusnya kan kodrat wanita itu di rumah, mengurus suami. Okta hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah gairahnya, dan Bima selalu mendukungnya. Namun, kata-katanya seolah memantul di dinding ketidakpedulian Ibu Ranti. Tamu yang seharusnya ia hormati, perlahan tapi pasti, mulai bersikap seolah merekalah pemilik rumah yang sebenarnya. Dan Okta, sang pemilik rumah, mulai merasa seperti tamu di surganya sendiri. Memasuki minggu ketiga, kehadiran mertuanya bukan lagi sekadar bumbu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka telah menjadi elemen dominan yang mengubah seluruh tatanan. Ibu Ranti, dengan dalih, membantu beres-beres karena kasihan Okta sibuk kerja, mulai mengambil alih kendali rumah secara total. Suatu sore, Okta pulang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menikmati secangkir teh dalam ketenangan sebelum yang lain pulang. Namun, saat ia membuka pintu ruang keluarga, ia berhenti terpaku. Pemandangannya telah berubah. Sofa kulit modernnya yang elegan telah digeser ke sudut, ditutupi dengan kain batik lawas. Meja kopi kacanya yang minimalis kini dihiasi taplak renda dan guci keramik bermotif naga. Dan yang paling membuatnya terkejut, kursi malas kesayangannya, tempat ia biasa membaca di dekat jendela, telah lenyap, digantikan oleh sebuah lemari pajangan kayu jati gelap yang tampak sesak di ruangan itu. Loh, Bu? Ini, ruang keluarganya kok beda? Tanya Okta, berusaha menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Ibu Ranti keluar dari dapur. Oh, ini? Iya, tadi Ibu sama Bapak atur ulang sedikit. Biar lebih terasa, rumah. Jawab Ibu Ranti enteng. Kursi malasmu itu Ibu pindahkan ke gudang. Menghalangi jalan saja. Lemari ini kan bagus. Bisa untuk pajang foto-foto keluarga nanti. Okta merasa darahnya mulai mendidih. Tapi, Bu, saya suka sekali kursi itu. Dan lemari ini. Bukankah ini terlalu besar untuk ruangan ini? Kamu ini anak muda. Seleranya aneh. Ruangan itu harus ada isinya biar nggak kosong. Biar nggak dimasukin roh halus. Balas Ibu Ranti dengan nada menggurui. Sudah, terima saja. Ini demi kebaikan bersama. Malam itu, Okta tidak bisa menahannya lagi. Ia menunggu hingga mertuanya masuk kamar sebelum memulai pembicaraan dengan Bima. Mas, aku nggak tahan lagi. Bisik Okta dengan suara bergetar karena marah. Ibumu mengubah seluruh isi ruang keluarga tanpa izinku. Dia memindahkan barang kesayanganku ke gudang seolah itu sampah. Bima, yang sedang asyik dengan ponselnya, menatap Okta dengan lelah. Sayang, itu kan cuma perabotan. Bisa diatur lagi nanti. Mungkin ibu cuma mau bantu-bantu. Bantu-bantu atau mengambil alih? Dia mengkritik semua hal. Mulai dari caraku masak sampai caraku kerja. Dan sekarang dia seenaknya mengubah rumah yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Kamu nggak lihat apa yang terjadi? Suara Okta mulai meninggi. SSSSTTT. Jangan keras-keras. Nanti ibu dengar. Potong Bima cepat. Ia meletakkan ponselnya dan menatap Okta dengan tatapan memohon. Aku mohon, Thea, mengalahlah sedikit. Mereka itu orang tua. Wajar kalau punya kebiasaan dan selera yang beda. Anggap saja ini caramu berbakti pada mertua. Tolong, jangan buat aku ada di posisi yang sulit.
Harus memilih antara istri dan ibuku. Hati Okta terasa remuk. Bukan hanya karena rumahnya telah dijajah, tapi karena suaminya, partner hidupnya, tidak berdiri di sisinya. Kalimat, mengalah demi orang tua, itu terdengar seperti vonis. Vonis bahwa perasaannya, pendapatnya, dan haknya di rumah itu tidak lebih penting dari keinginan mertuanya. Malam itu, ia tidur memunggungi Bima, merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka, di atas ranjang yang berada di dalam rumah yang terasa semakin asing. Hari berganti minggu, dan minggu pertama telah berganti menjadi bulan pertama, lalu merangkak ke bulan kedua. Janji, beberapa minggu saja, kini terdengar seperti lelucon pahit. Setiap kali Okta mencoba bertanya dengan hati-hati tentang perkembangan renovasi di kampung, jawabannya selalu sama dan mengambang. Gimana kabar tukangnya, Bu? Tanya Okta suatu pagi saat sarapan. Oh, tukangnya itu lagi susah cari bahan katanya. Semen langka, besi mahal. Jawab Ibu Ranti tanpa menatap Okta. Matanya sibuk mengoleskan mentega di roti Bima. Sabar saja, ya, nanti juga beres. Bapak Hartono hanya mengangguk-angguk sambil menyeruput kopinya, seolah membenarkan cerita istrinya. Bima, ia pura-pura tidak mendengar, sibuk membaca berita di tabletnya. Okta tahu mereka berbohong, atau setidaknya, mereka menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin sebuah renovasi tidak memiliki progres sama sekali selama 2 bulan. Rumahnya kini benar-benar telah berubah. Aroma kopi Arabica di pagi hari telah digantikan oleh bau jamu godokan Ibu Ranti yang menyengat. Suara musik jazz instrumental yang biasa diputar Okta saat bekerja telah dibungkam oleh sinetron dengan volume maksimal yang ditonton mertuanya sepanjang hari. Ruang kerjanya yang dulu menjadi tempat sakralnya, kini sering dimasuki Ibu Ranti dengan alasan membersihkan debu, yang selalu berakhir dengan memindahkan tumpukan kertas desainnya. Okta merasa seperti tahanan. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap keputusannya dipertanyakan. Ia menjadi lebih pendiam di rumahnya sendiri, lebih sering menghabiskan waktu di kantor dengan alasan lembur, hanya untuk menunda kepulangannya ke tempat yang seharusnya menjadi surga pribadinya. Suatu malam, saat ia sedang berdiri di balkon kamarnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan, sebuah kesadaran menghantamnya dengan keras. Ia melihat ke bawah, ke taman kecilnya yang kini ditanami beberapa pot cabai dan kunyit oleh Ibu Ranti tanpa izin. Ia melihat bayangan mertuanya di jendela ruang keluarga yang terang benderang. Mereka tampak begitu nyaman, begitu betah, seolah-olah merekalah sang pemilik. Okta akhirnya mengerti. Mereka tidak punya niat untuk pergi. Renovasi itu mungkin hanya alasan. Sebuah tiket masuk sekali jalan ke dalam kehidupannya yang nyaman. Beberapa minggu, itu adalah kebohongan yang dirancang untuk membuatnya lengah, dan ia telah menelannya bulat-bulat. Perasaan sesak memenuhi dadanya. Ini bukan lagi sekadar kunjungan yang diperpanjang. Ini adalah sebuah invasi. Dan di benteng yang ia bangun sendiri, ia telah kehilangan kedaulatannya. Surga itu telah resmi menjadi neraka. Bulan ketiga terasa seperti tahun ketiga. Rutinitas di rumah Gria Asri telah menemukan polanya yang menyiksa. Pagi hari bukan lagi milik Okta dan Bima, melainkan milik Ibu Ranti yang selalu bangun lebih dulu untuk membuatkan sarapan sehat versi dirinya. Bubur hambar dengan ramuan-ramuan yang baunya memenuhi seluruh rumah, sambil mengomentari jadwal kerja Okta yang terlalu pagi, seperti kejar setoran. Ruang kerja Okta, benteng pertahanan terakhirnya, tak lagi kebal dari invasi. Suatu akhir pekan, saat Okta sedang mencoba fokus pada sebuah denah proyek penting, Ibu Ranti masuk tanpa mengetuk, membawa kemoceng. Ibu bersihkan sedikit ya. Tea, berdebu sekali di sini, katanya, memulai ritual yang sudah Okta hafal. Matanya tidak tertuju pada debu, melainkan pada isi ruangan. Ia berhenti di depan rak buku Okta, mengambil sebuah buku tebal bersampul minimalis tentang arsitektur Jepang. Buku-buku aneh begini buat apa kamu koleksi? Gambar-gambar rumah kosong. Nggak ada warnanya. Menghabiskan uang saja. Lebih baik beli buku resep masakan Nusantara. Lebih ada gunanya untuk suami. Okta menghela napas, berusaha menulikan telinga. Tapi serangan itu berlanjut.
Ibu Ranti beralih ke meja tempat Okta menyimpan beberapa maket kecil dan peralatan seninya. Ya ampun, kertas-kertas dan kayu-kayu begini disimpan. Ini kan sampah, cibirnya, menunjuk sebuah maket yang pernah memenangkan penghargaan untuk Okta di awal karirnya. Kalau rumah ini penuh dengan barang-barang tidak berguna begini, rezeki jadi seret. Loh, energi baiknya terhalang. Okta meletakkan pensilnya. Kesabarannya menipis. Bu, itu bukan sampah. Itu bagian dari pekerjaan dan pencapaian saya. Ibu Ranti menatapnya dengan pandangan meremehkan. Pencapaian wanita itu kalau bisa membuat suami dan keluarga bahagia di rumah. Kami sekeluarga tidak biasa dengan perempuan yang ambisinya di luar rumah. Itu kebiasaan orang luar. Kata, orang luar, itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. Sebuah penegasan status. Okta bukan lagi menantu di mata Ibu Ranti. Ia adalah entitas asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama, yang kebiasaan dan barang-barangnya dianggap sebagai kontaminasi terhadap nilai-nilai keluarga mereka. Setiap buku yang ia baca, setiap sketsa yang ia buat, setiap benda yang mencerminkan identitasnya, kini telah dilabeli sebagai barang milik orang luar yang tidak pantas berada di sana. Ruang kerjanya tidak lagi terasa seperti miliknya. Itu telah menjadi ruang pameran di mana semua barangnya diadili dan dinyatakan tidak layak. Malam itu, setelah memastikan mertuanya sudah tidur, Okta menutup pintu kamar rapat-rapat. Ini adalah saatnya. Ia tidak bisa lagi menelan semuanya sendirian. Ia menatap Bima, yang baru saja selesai mandi dan tampak santai berbaring di tempat tidur. Mas, kita harus bicara, kata Okta. Suaranya pelan namun tegas. Aku sudah di batas kemampuanku. Bima menghela napas, seolah sudah mengantisipasi ini. Soal ibu lagi. Ini bukan lagi soal ibumu. Ini soal kita. Soal kamu, balas Okta, duduk di tepi ranjang. Apa kamu sadar apa yang terjadi di rumah ini? Rumahku, rumah kita, sudah diambil alih. Aku tidak punya ruang lagi. Mas, setiap hari aku dikritik. Barang-barangku disebut sampah. Identitasku sebagai wanita karir dianggap sebagai sebuah aib. Dan kamu? Kamu diam saja. Aku harus bagaimana, Tea? Suara Bima mulai meninggi, defensif. Aku suruh ibuku diam? Aku usir dia dari rumah anaknya sendiri? Kamu mau aku jadi anak durhaka? Aku tidak pernah memintamu jadi anak durhaka. Sergah Okta, frustrasinya memuncak. Aku hanya minta kamu menjadi suamiku, menjadi partnerku. Berdiri di sisiku dan katakan pada mereka, Bu, ini istri saya, tolong hargai dia. Ini rumah kami berdua, tolong hargai pilihan kami. Sesederhana itu, tapi kamu tidak pernah melakukannya. Karena itu tidak sederhana, bentak Bima. Kini ia bangkit duduk. Kamu tidak mengerti budaya kita. Orang tua itu harus dihormati, dimuliakan. Apapun yang terjadi, kesabaranmu dalam menghadapi mereka itu ladang pahalamu. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya dari sisi itu? Okta tertawa getir, tawa yang penuh dengan kepedihan. Ladang pahala? Jadi aku harus membiarkan diriku diinjak-injak, membiarkan mentalku hancur, hanya demi sebuah ladang pahala? Di mana posisiku di hidupmu, Mas? Aku ini istrimu atau hanya penyedia fasilitas untuk keluargamu? Pertanyaan itu menusuk Bima. Wajahnya memerah karena marah dan mungkin rasa bersalah. Jaga bicaramu. Okta, tentu saja kamu istriku. Tapi kamu juga menantu mereka. Kamu harusnya bisa menyesuaikan diri. Kenapa kamu keras kepala sekali? Pertengkaran itu menjadi yang terburuk yang pernah mereka alami. Kata-kata tajam saling terlontar, membangun dinding yang semakin tinggi di antara mereka. Puncaknya adalah ketika Bima mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa harapan Okta. Kalau dari awal aku tahu kamu akan sebegini tidak dewasanya dalam menghadapi orang tuaku, aku akan berpikir dua kali. Hening. Suara Bima menggantung di udara, dingin dan menusuk. Okta menatap suaminya, pria yang dulu ia cintai dengan segenap hati. Tapi pria yang ada di hadapannya sekarang adalah orang asing.
Ia tidak melihat lagi partner hidupnya. Ia hanya melihat seorang anak laki-laki yang bersembunyi di balik punggung ibunya. Malam itu, Okta mengerti dengan jelas. Ia sendirian dalam pertempuran ini. Ia tidak punya sekutu. Jika ia ingin selamat, ia harus melindungi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Okta bangun dengan perasaan hampa. Pertengkarannya dengan Bima tidak menghasilkan apa-apa selain luka yang lebih dalam. Ia sadar, berdebat tidak akan mengubah apapun. Ia harus bertindak. Sore itu, ketika seisi rumah sedang terlelap dalam tidur siang, sebuah ritual baru yang diperkenalkan Ibu Ranti, Okta menyelinap ke ruang kerja dan kamarnya. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan barang-barang yang paling berarti baginya, benda-benda yang menyimpan fragmen jiwa dan sejarahnya. Pertama, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari laci nakasnya. Di dalamnya ada setumpuk foto hitam putih yang sudah menguning, foto pernikahan almarhum kedua orang tuanya, foto dirinya saat balita di pangkuan ayahnya, dan foto terakhir mereka sekeluarga sebelum kecelakaan itu merenggut mereka. Ini adalah satu-satunya harta fisik yang ia miliki dari mereka. Lalu, ia beralih ke ruang kerja. Ia mengambil maket yang dihina oleh ibu mertuanya, membersihkannya dengan lembut, dan membungkusnya dengan kain. Ia juga mengumpulkan sketsa-sketsa lamanya, jurnal-jurnal kuliahnya yang penuh coretan ide, dan piagam penghargaan pertamanya. Barang-barang ini adalah saksi bisu perjuangannya, bukti bahwa ia adalah seseorang bahkan sebelum menjadi istri Bima. Terakhir, ia membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah kebaya brokat berwarna gading. Kebaya itu dirancang oleh sahabatnya dan ia kenakan saat acara akad nikahnya. Di sampingnya, ia mengambil kotak beludru berisi perhiasan warisan dari neneknya. Semua benda itu ia masukkan ke dalam sebuah boks kontainer besar. Setiap barang yang masuk ke dalam boks terasa seperti sebuah perpisahan. Ia sedang mengamankan kepingan-kepingan dirinya dari potensi kehancuran. Dengan langkah pelan dan berat, ia membawa boks itu ke gudang di bagian belakang rumah. Gudang itu kecil, sedikit berdebu, dan dipenuhi barang-barang yang jarang terpakai. Okta meletakkan boks itu di sudut paling dalam, menutupi permukaannya dengan beberapa kain bekas. Saat menutup pintu gudang yang reot, hatinya terasa sesak. Ia baru saja mengubur kenangan-kenangannya. Ia memindahkan bagian terpenting dari hidupnya ke tempat yang gelap dan tersembunyi, berharap tempat itu cukup aman dari jangkauan mertuanya. Tindakan itu terasa seperti sebuah kekalahan, sebuah pengakuan bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa bahkan atas masa lalunya sendiri di dalam rumahnya. Namun di saat yang sama, ada secercah harapan bahwa setidaknya, di dalam kegelapan gudang itu, jiwanya masih utuh. 2 minggu setelah ia mengamankan barang-barangnya, sebuah kelegaan sesaat datang dalam bentuk surat tugas. Perusahaan menugaskannya untuk melakukan survei lokasi proyek baru di Bali selama 4 hari. 4 hari bebas dari pengawasan, sindiran, dan atmosfer menyesakkan di rumahnya. Rasanya seperti mendapat izin untuk bernapas. Hati-hati di sana, Thea. Jangan lupakan suamimu di sini, kata Ibu Ranti saat Okta berpamitan. Kalimatnya seperti biasa mengandung duri tersembunyi. 4 hari di Bali adalah surga. Okta bekerja dengan efisien di siang hari, dan di sore hari ia menikmati kebebasan. Ia berjalan di tepi pantai, merasakan angin laut meniup rambutnya, menikmati secangkir kopi di kafe tanpa ada yang mengomentari pilihannya. Ia merasa menjadi dirinya lagi, seorang wanita yang kompeten, mandiri, dan damai. Perasaan itu begitu berharga hingga ia merasa enggan untuk pulang. Namun, hari kepulangan tak terhindarkan. Selama perjalanan dari bandara ke rumah, perasaan cemas yang familiar mulai merayap kembali, memberatkan dadanya. Saat ia membuka pintu depan, rumah menyambutnya dengan keheningan yang aneh. Biasanya, pada jam segini, suara televisi akan menggelegar. Tapi hari ini sunyi. Rumah itu juga tampak luar biasa rapi. Terlalu rapi. Lantai keramik berkilau. Tidak ada majalah atau koran berserakan di meja. Bahkan bantal-bantal sofa tertata dengan sempurna. Assalamualaikum. Aku pulang. Seru Okta. Ibu Ranti muncul dari dapur, menyeka tangannya di celemek. Waalaikumsalam. Sudah pulang. Toh, bagaimana kerjanya?
Lancar, Bu. Mata Okta berkeliling. Rumah rapi sekali. Ada acara apa? Oh, tidak ada. Jawab Ibu Ranti dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Kemarin Ibu sama Bapak mengadakan pembersihan besar-besaran. Banyak sekali barang rongsokan di rumah ini. Jadi sekalian saja kami bereskan semua. Biar rumahnya lebih lapang dan sehat. Jantung Okta berdebar kencang. Kata, barang rongsokan, membunyikan alarm di kepalanya. Firasat buruk yang menusuk membuatnya berjalan cepat melewati ruang keluarga, menuju lorong ke arah dapur dan pintu belakang. Tujuannya hanya satu, gudang. Pintu gudang sedikit terbuka. Okta mendorongnya dengan tangan gemetar. Kosong. Gudang itu benar-benar kosong dan bersih. Lantainya baru saja disapu. Di sudut tempat ia meletakkan boks kontainer berisi seluruh kenangannya. Kini tidak ada apa-apa. Hanya ada bekas persegi di lantai berdebu yang menandakan pernah ada sesuatu di sana. Napas Okta tercekat di tenggorokan. Dunianya seakan berhenti berputar. Semua yang ia coba lindungi, semua yang ia anggap aman, telah lenyap. Barang-barang di gudang. Suara Okta keluar sebagai bisikan serak. Ia berbalik, menatap ibu mertuanya yang masih berdiri di ambang pintu dapur dengan ekspresi datar. Di mana barang-barang dari gudang, Bu? Bima dan ayahnya muncul, mungkin mendengar nada panik dalam suara Okta. Bima menatap wajah pucat istrinya, lalu ke arah ibunya, tampak bingung. Ibu Ranti menyesap teh yang baru diseduhnya, seolah pertanyaan Okta adalah gangguan sepele. Oh, yang di gudang itu? Ya sudah ibu buang. Kan sudah ibu bilang, kami melakukan pembersihan besar-besaran. Gudang itu kan tempat menyimpan barang tak terpakai. Barang rongsokan. Rongsokan? Ulang Okta. Suaranya bergetar hebat. Itu bukan rongsokan, Bu. Itu barang-barang pribadi saya. Barang-barang paling berharga saya. Barang berharga kok ditaruh di gudang yang gelap dan kotor. Sahut Ibu Ranti dengan nada mengejek. Sudah, ikhlaskan saja. Rumah jadi lebih bersih sekarang. Dibuang kemana? Desak Okta. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak peduli lagi dengan Bima atau bapak mertuanya yang hanya menonton dalam diam. Tolong beritahu saya dibuang kemana. Ibu Ranti meletakkan cangkir tehnya dengan gerakan pelan dan penuh perhitungan. Ia menatap Okta lurus-lurus. Tatapannya dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ia seolah menikmati kepanikan dan kehancuran di wajah menantunya. Lalu, dengan suara yang tenang namun menusuk hingga ke tulang sumsum, ia mengucapkan kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Okta. Kalimat yang meruntuhkan dunianya hingga menjadi debu. Kenapa kamu panik sekali? Tanyanya dengan senyum sinis. Saya hanya membuang barang-barang milik orang luar. Waktu seolah berhenti. Kata, orang luar, itu bergema di kepala Okta. Sebuah cap final yang menegaskan posisinya. Okta menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak mungkin. Ibu Ranti melanjutkan, seolah ingin memastikan penderitaan Okta sempurna. Lagi pula, barang-barang lama seperti itu hanya membawa sial. Foto-foto usang, kertas-kertas lapuk. Semuanya sudah bapakmu bakar di halaman belakang kemarin. Biar semua energi negatifnya hilang. Sekarang sudah jadi abu. Abu. Kata itu menghantam Okta seperti sebuah bogem mentah. Foto orang tuanya, kebaya pernikahannya, penghargaan pertamanya, semua kenangan, semua sejarah, semua bagian dari jiwanya, kini telah menjadi abu. Lenyap selamanya, tanpa bisa kembali. Okta tidak berteriak. Ia tidak menangis meraung-raung. Sesuatu di dalam dirinya telah putus. Rasa sakit yang teramat sangat itu begitu besar hingga melumpuhkan semua inderanya. Ia hanya menatap kosong ke arah ibu mertuanya, lalu ke arah Bima yang berdiri mematung tak berdaya. Di mata suaminya, ia tidak melihat pembelaan, hanya rasa kaget dan kebingungan. Pada saat itu, Okta yang sabar, yang pengertian, yang selalu berusaha mengalah, telah mati. Dan dari abunya, sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin dan keras, mulai terbentuk.
Neraka di rumahnya telah mencapai titik terendahnya, dan dari dasar jurang itu, ia bersumpah tidak akan ada lagi yang bisa menginjak-injaknya. Suara pintu kamar yang dikunci terdengar seperti dentuman meriam di tengah keheningan rumah. Di luar, Bima menggedor pelan. "Ta, Okta, buka pintunya. Kita bicara baik-baik, ya." Okta tidak menjawab. Ia bersandar di balik pintu. Tubuhnya merosot ke lantai yang dingin. Tapi ia tidak menangis. Air matanya seolah telah menguap bersamaan dengan abu kenangannya di halaman belakang. Yang tersisa adalah sebuah kehampaan yang luas dan beku. Di dalam kehampaan itu, rasa sakit yang tadinya tajam dan menusuk, kini bermetamorfosis. Ia mengeras, mendingin, dan membentuk sesuatu yang baru, sebuah pilar kemarahan yang kokoh dan dingin. Ia menatap sekeliling kamarnya. Kamar yang ia rancang, tempat tidur yang ia pilih, gorden yang ia pasang. Semuanya terasa tercemar. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar lemari pakaian. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun ada seberkas cahaya aneh di sana. Bukan cahaya kehidupan, melainkan kilatan baja yang baru saja selesai ditempa dalam api. "Sayang, tolonglah, aku minta maaf. Aku tidak tahu ibu akan sejauh itu." Suara Bima terdengar lagi, syarat dengan penyesalan yang terlambat. Permintaan maaf itu tidak menyentuh Okta sama sekali. Ia mendengarnya seperti mendengar suara angin lalu. "Kau tidak tahu? Atau kau tidak mau tahu?" Batinnya. Bima bukanlah korban. Ia adalah seorang fasilitator. Kelemahannya adalah pintu gerbang yang mempersilakan monster masuk dan melahap segalanya. Kepasifannya adalah bensin yang menyiram api. Okta bangkit berdiri. Gerakannya kaku, seperti robot. Ia berjalan ke jendela dan menatap ke bawah, ke halaman belakang tempat eksekusi kenangannya dilakukan. Ia bisa membayangkan api yang berkobar, melahap foto-foto usang, melengkungkan kertas-kertas sketsanya, sebelum mengubah semuanya menjadi ketiadaan. Pada saat itu, di titik terendahnya, Okta tidak lagi merasakan kesedihan. Ia merasakan kejelasan. Kejelasan yang mengerikan dan membebaskan. Ia telah memberikan segalanya. Cintanya, rumahnya, kesabarannya, bahkan masa lalunya. Dan semuanya telah dibalas dengan penghinaan dan pemusnahan. Tak ada lagi yang bisa mereka ambil darinya. Karena tak ada lagi yang tersisa untuk diberikan. Okta yang dulu, yang berusaha menjadi menantu berbakti, yang mencoba memahami dan mengalah, telah ikut terbakar menjadi abu. Yang bangkit dari sisa-sisa itu adalah seorang wanita yang tidak lagi memiliki ilusi. Seorang wanita yang tahu persis apa yang harus ia lakukan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di meja kerjanya, bukan untuk merancang bangunan, tapi untuk merancang sebuah pembongkaran. Pembongkaran kehidupan palsu yang telah ia jalani. Keesokan paginya, Okta keluar dari kamar. Penampilannya mengejutkan semua orang. Ia mengenakan setelan kerja terbaiknya. Rambutnya ditata rapi, riasannya sempurna. Tak ada jejak kesedihan di wajahnya. Yang ada hanya ekspresi tenang yang nyaris tanpa emosi. Saat ia berjalan ke meja makan, Ibu Ranti, Bima, dan Bapak Hartono menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan cemas. Mereka mengira akan menghadapi ledakan amarah atau isak tangis yang histeris. Mereka tidak siap menghadapi ketenangan ini. "Pagi," sapa Okta singkat. Suaranya datar. Ia menyeduh kopinya sendiri, mengabaikan bubur yang disiapkan ibu mertuanya. "Tea, sarapan dulu," tawar Bima gugup. "Aku tidak lapar. Aku ada urusan penting hari ini," jawab Okta tanpa menoleh. Ia menghabiskan kopinya dalam beberapa tegukan cepat. "Aku akan pulang sore nanti. Pastikan kalian semua ada di rumah." Perintah itu, bukan permintaan, membuat mereka bertiga terdiam. Ada nada otoritas dalam suara Okta yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Seharian itu, Okta bergerak dengan presisi seorang jenderal yang menyiapkan perang. Pertama, ia pergi ke bank dan mengosongkan brankas penyimpanan pribadinya. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen aslinya. Sertifikat hak milik rumah atas namanya, BPKB mobil atas namanya, polis asuransi,
dan dokumen aset lainnya. Selanjutnya, ia menghubungi Rina, sahabatnya yang juga seorang pengacara andal. Rin, aku butuh bantuanmu. Siapkan semua draft yang pernah kita diskusikan sebagai rencana darurat. Aktifkan rencana itu sekarang, kata Okta di telepon. Suaranya mantap. Ya, aku 100% yakin. Kirimkan semuanya ke emailku sore ini. Langkah terakhir adalah yang paling menyakitkan sekaligus memuaskan. Ia pergi ke kantor cabang bank tempat ia dan Bima memiliki rekening tabungan bersama. Rekening yang seharusnya mereka gunakan untuk masa depan, untuk anak-anak mereka kelak. Ia meminta cetak rekening koran selama 6 bulan terakhir. Duduk di dalam mobilnya di tempat parkir, Okta menatap deretan angka di kertas itu. Matanya mengikuti alur keluar masuk dana. Dan di sana, ia menemukannya. 3 kali transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Bapak Hartono. Totalnya hampir menguras 2/3 isi rekening. Tanggalnya cocok dengan periode ketika mertuanya mulai tinggal dan saat Bima berkata, butuh dana tambahan untuk tukang di kampung. Kebohongan itu kini tercetak hitam di atas putih. Pengkhianatan itu kini memiliki nominal. Okta tidak marah. Ia hanya merasakan gelombang dingin kepastian. Ia melipat kertas itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam sebuah map tebal bersama semua dokumen lainnya. Amunisinya telah lengkap. Malam ini, perang akan dimulai dan ia akan memastikan ia yang menjadi pemenangnya. Keheningannya sepanjang hari adalah keheningan sebelum badai. Pukul 7 malam. Okta tiba di rumah. Suasana terasa berat, seolah udara di dalam rumah itu dipenuhi partikel-partikel kecemasan. Bima dan kedua orang tuanya sudah duduk di ruang keluarga, persis seperti yang ia perintahkan. Mereka tampak seperti terdakwa yang menunggu putusan hakim. Ruang keluarga yang dulu ditata ulang oleh Ibu Ranti, kini terasa seperti ruang pengadilan. Okta berjalan melewati mereka tanpa menyapa, meletakkan tas kerjanya di tangga, lalu kembali dengan sebuah map coklat tebal di tangannya. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Bima tidak berani menatap matanya. Bapak Hartono tampak gelisah. Hanya Ibu Ranti yang berusaha mempertahankan topeng angkuhnya, meski ada keraguan di sorot matanya. Aku minta kalian semua berkumpul karena ada beberapa hal yang harus kita luruskan malam ini, ujar Okta. Suaranya bergema di ruangan yang hening itu. Setiap kata diucapkan dengan artikulasi yang sempurna, dingin, dan tanpa emosi. Ia meletakkan map tebal itu di atas meja kopi dengan bunyi yang cukup keras, membuat mereka sedikit terperanjat. Selama ini, sepertinya telah terjadi banyak sekali kesalahpahaman tentang status dan peran masing-masing orang di rumah ini. Malam ini, aku akan memperjelas semuanya, agar tidak ada lagi kebingungan. Ibu Ranti mendengus pelan. Apa-apaan ini? Kamu mau menceramahi kami, orang tuamu? Okta menoleh padanya. Sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya tersungging di bibirnya. Anggap saja ini sebuah presentasi, Bu. Presentasi tentang realitas. Silakan duduk dan dengarkan baik-baik, karena aku tidak akan mengulanginya. Ada ancaman yang tak terucap dalam nada bicaranya. Ibu Ranti, yang hendak membalas, tiba-tiba terdiam. Ia merasakan aura yang berbeda dari menantunya. Ini bukan lagi Okta yang bisa ia remehkan. Ini adalah orang asing yang berbahaya. Panggung telah siap. Para aktor telah berada di tempatnya. Okta menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki. Tirai akan segera dibuka untuk babak terakhir dari sandiwara keluarga ini. Okta membuka map di atas meja. Ia mengeluarkan lembar dokumen pertama. Gerakannya tenang dan teatrikal. Mari kita mulai dengan aset terbesar. Rumah ini, katanya, mengangkat selembar kertas tebal dengan kop Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik nomor 2025. Terletak di perumahan Gria Asri Blok C nomor 7. Luas tanah 250 meter persegi. Luas bangunan 180 meter persegi. Ia berhenti sejenak, menatap mereka. Atas nama Oktaviani binti almarhum Bapak Ridwan. Milik saya sepenuhnya. Dibeli lunas 2 tahun sebelum saya menikah dengan Bima.
Ia meletakkan sertifikat itu di atas meja. Bapak Hartono menelan ludah. Wajah Ibu Ranti mulai menunjukkan kekeruhan. Aset kedua. Mobil SUV hitam yang terparkir di garasi. Lanjut Okta, mengeluarkan BPKB. Juga atas nama saya. Cicilannya saya bayar setiap bulan dari rekening gaji saya pribadi. Dan akan lunas 8 bulan lagi. BPKB itu diletakkan di samping sertifikat. Sekarang, mari kita bicara tentang biaya hidup. Tagihan listrik, air, internet, TV kabel, iuran keamanan, gaji asisten rumah tangga, semuanya terdebet otomatis dari rekening saya. Rekening yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan suami saya. Okta kini menatap Bima, yang wajahnya sudah sepucat kertas. Mas Bima, kamu tentu ingat kita punya rekening tabungan bersama, kan? Rekening yang kita sepakati untuk tidak disentuh kecuali untuk keadaan darurat atau investasi masa depan. Ia mengeluarkan lembaran rekening koran dan membentangkannya di atas meja. Aku ingin tahu, renovasi total, rumah orang tuamu itu keadaan darurat seperti apa? Ia menunjuk 3 tanggal transfer. Tanggal 15 Mei, 50 juta. Tanggal 2 Juni, 75 juta. Tanggal 28 Juni, 60 juta. Total 185 juta rupiah ditransfer ke rekening Bapak Hartono. Hampir semua tabungan kita ludes. Mas, untuk renovasi fiktif yang tidak pernah ada. Wajah Ibu Ranti dan Bapak Hartono berubah drastis. Kebohongan mereka terbongkar telak. Bima hanya bisa menunduk. Bahunya terkulai kalah. Okta membiarkan keheningan yang menyakitkan itu menggantung selama beberapa saat. Sebelum ia mengumpulkan semua dokumennya kembali ke dalam map. Ia menutupnya, lalu menatap lurus ke arah 3 orang di hadapannya. Tatapannya menusuk. Tanpa ampun. Kalian masuk ke rumah saya, mengubahnya sesuka hati. Kalian mengkritik hidup saya, menghina pekerjaan saya. Dan puncaknya, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang membara. Kalian membakar satu-satunya kenangan yang saya miliki dari orang tua saya, dan menyebutnya barang-barang milik orang luar. Ia berhenti, mengambil napas. Kalian benar. Aku memang orang luar. Dan sebagai orang luar, aku tidak punya kewajiban apapun pada kalian. Ia menatap Ibu Ranti, lalu Bapak Hartono, dan terakhir Bima. Dengan suara yang dingin dan mantap, ia menjatuhkan vonisnya. Semua yang kalian nikmati, semua fasilitas, semuanya milikku. Rumah ini, mobil ini, kenyamanan ini, semuanya milik orang luar ini. Jadi, dengarkan baik-baik. Kalian semua akan jadi gelandangan. Kalimat itu menghantam mereka seperti badai. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak, seolah waktu membeku. Lalu, kekacauan meledak. Okta, apa maksudmu? Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Bima, akhirnya menemukan suaranya. Ia bangkit, wajahnya dipenuhi kepanikan. Aku suamimu. Dan kau telah mengkhianatiku, balas Okta dingin, tidak tergerak sedikit pun. Nah Okta, tolong, jangan begini. Kami orang tua, kami minta maaf. Kata Bapak Hartono, suaranya gemetar. Ia tidak pernah terlihat selemah ini. Okta menatap jam dinding. Kalian punya waktu 1 jam. Tepat pukul 8:30 malam. Jika kalian masih berada di properti milik saya akan menelepon polisi dan melaporkan kalian atas tuduhan penipuan dan perusakan properti pribadi. Ancaman itu nyata, logis, dan sangat mungkin dilakukan. Ibu Ranti, yang sejak tadi terdiam dengan wajah tak percaya, akhirnya meledak. Tapi bukan dengan kemarahan seperti biasanya, melainkan dengan tawa histeris yang menakutkan. Gelandangan? Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Bima, ceraikan perempuan gila ini. Ceraikan dia sekarang juga. Kita lihat siapa yang akan jadi gelandang. Kata-katanya terhenti. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam. Matanya melotot, dan ia mulai memegangi dadanya. Napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal.
Bu, ibu kenapa? Bima bergegas menghampiri ibunya, melupakan sejenak masalahnya dengan Okta. Realitas itu akhirnya menghantam Ibu Ranti dengan kekuatan penuh. Semua topeng keangkuhannya hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi sang matriark yang berkuasa. Ia hanyalah seorang wanita tua yang baru saja kehilangan segalanya. Rumah, kenyamanan, status, dan bahkan kendali atas putranya sendiri. Semua fondasi dunianya runtuh dalam sekejap. Dihancurkan oleh orang luar yang selama ini ia injak-injak. Syok akibat kehilangan kekuasaan total itu terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuhnya. Tidak, ini rumah anakku. Gumam Ibu Ranti. Bicaranya mulai tidak jelas. Tangan yang memegangi dadanya terkulai lemas. Matanya berputar ke atas. Dan tubuhnya yang gemuk itu ambruk ke samping. Menimpa meja kopi dan menjatuhkan map berisi bukti-bukti kekalahannya ke lantai. Ibu, jerit Bima panik. Bapak Hartono membeku karena ngeri. Di tengah kekacauan itu, Okta hanya berdiri diam. Ia menatap tubuh wanita yang tergeletak tak berdaya di lantai. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kehampaan yang dingin. 1 jam yang ia berikan belum lagi usai. Namun takdir telah menjatuhkan palu godamnya sendiri. Vonisnya telah dilaksanakan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kekacauan yang meledak di ruang keluarga terasa surreal. Jeritan panik Bima, tangis Bapak Hartono yang pecah, dan tubuh Ibu Ranti yang terbujur kaku di lantai. Semuanya tampak seperti adegan dalam film bisu bagi Okta. Ia tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kakinya seolah terpaku di lantai. Dan sebuah kubah kaca tak terlihat seolah telah turun melindunginya dari semua hiruk-pikuk itu. Bima, dengan tangan gemetar, menelepon nomor darurat. Suaranya yang biasanya tenang kini terdengar pecah dan panik saat ia menyebutkan alamat dan kondisi ibunya. Di sela-sela itu, ia sempat melirik tajam ke arah Okta. Matanya menyiratkan kebencian yang murni. Ini semua karena kamu, desisnya. Kalau terjadi apa-apa dengan ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kata-kata itu, yang beberapa bulan lalu mungkin akan menghancurkan hatinya, kini hanya memantul dari perisai kebekuan yang menyelimutinya. Okta tidak membalas. Ia hanya menatap Bima dengan pandangan kosong, seolah pria itu adalah orang asing yang sedang mengoceh dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tidak lama kemudian, suara sirene yang memekakan telinga merobek keheningan malam di perumahan Gria Asri. Lampu biru dan merah berputar-putar, memproyeksikan cahaya panik ke dinding ruang keluarga. 2 orang paramedis masuk dengan sigap, membawa tandu dan peralatan medis. Mereka bekerja dengan efisiensi yang dingin, memeriksa denyut nadi, membuka kelopak mata Ibu Ranti, memasang penyangga leher. Okta menyingkir, berdiri di dekat tangga, memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja. Ia adalah penonton di dalam dramanya sendiri. Ia melihat para petugas mengangkat tubuh lunglai ibu mertuanya ke atas tandu. Ia melihat Bima dan ayahnya mengikuti dengan langkah gontai. Wajah mereka basah oleh air mata. Saat mereka melewati ambang pintu, Bima berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Kamu tidak ikut? Ibumu sedang sekarat karena ulahmu dan kamu bahkan tidak mau ikut ke rumah sakit. Tanyanya dengan nada tak percaya. Okta akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun lebih tajam dari pecahan kaca. Dia ibumu, bukan ibuku. Kalian sendiri yang sudah menegaskan statusku di rumah ini. Aku hanya orang luar. Krisis kalian bukan lagi urusanku. Bima terkesiap, seolah baru saja ditampar. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan menghilang ke dalam ambulans. Pintu ambulans dibanting menutup. Sirene kembali meraung, menjauh, dan perlahan lenyap di telan malam, meninggalkan Okta sendirian di rumahnya yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan sangat besar. Ia menatap bercak teh yang tumpah di lantai, sisa dari cangkir yang jatuh saat Ibu Ranti kolaps. Kemenangan ini tidak terasa manis. Rasanya hampa dan pahit. Okta tidak tidur malam itu. Ia duduk di sofa yang sama tempat mertuanya tadi duduk, menatap keheningan rumahnya. Pukul 2 pagi, ponselnya berdering. Nama Bima tertera di layar. Ia membiarkannya berdering hingga berhenti.
5 menit kemudian, sebuah pesan masuk. Ibu kena stroke penyumbatan. Kondisinya kritis. Dokter bilang pemicunya shock berat. Kamu puas sekarang? Okta membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa apa-apa. Keesokan paginya, ia menelepon Rina, pengacaranya. Sementara itu, di rumah sakit, suasana ruang tunggu Icu terasa mencekam. Bima dan Bapak Hartono duduk dengan putus asa. Seorang dokter parubaya keluar dari ruangan dan menghampiri mereka. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Tanya Bima cemas. Dokter itu menghela napas. Kondisi Ibu Ranti masih belum stabil. Kami berhasil menangani penyumbatannya, namun serangan stroke yang dialaminya cukup parah. Ini disebabkan oleh lonjakan tekanan darah yang sangat ekstrim. Kemungkinan besar dipicu oleh shock emosional atau stres yang hebat. Apakah beliau punya riwayat hipertensi atau baru saja mengalami kejadian yang sangat mengejutkan? Bapak Hartono menunduk lesu. Bima mengepalkan tangannya. Iya, Dok, ada masalah keluarga yang sangat berat. Diagnosis dokter itu adalah pembenaran medis dari apa yang terjadi semalam. Bukan sihir, bukan kutukan. Itu adalah murni reaksi fisik tubuh Ibu Ranti terhadap kehancuran total dunianya. Kesombongan, rasa berkuasa, dan keamanan finansial yang menjadi pilar hidupnya telah direnggut dalam sekejap. Tubuhnya tidak mampu menahan guncangan kebenaran itu. Siang itu, Okta muncul di rumah sakit. Bukan untuk menjenguk, tapi untuk menghadapi mereka. Bima dan ayahnya langsung menghampirinya di lobi. Baru datang sekarang? Setelah kamu hampir membunuh ibu. Tuduh Bima, matanya merah. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang kita mulai semalam, kata Okta tenang, mengabaikan tuduhannya. Aku tidak bertanggung jawab atas kondisi ibumu. Aku hanya menyajikan fakta. Reaksinya terhadap fakta itu adalah tanggung jawabnya sendiri, buah dari perbuatannya sendiri. Kamu tidak punya hati, seru Bapak Hartono. Kami sudah tidak punya apa-apa, dan sekarang Ranti terbaring di sana. Justru karena kalian sudah tidak punya apa-apa, aku datang ke sini, potong Okta. Aku akan memberikan penawaran. Bima dan ayahnya menatapnya bingung, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini di tengah krisis yang mereka hadapi. Okta menatap mereka dengan dingin, siap untuk memainkan kartu terakhirnya. Ini, kata Okta sambil menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Bima. Itu bukan kartu ucapan semoga lekas sembuh. Bima membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 2 set dokumen. Yang pertama adalah surat gugatan cerai. Yang kedua adalah surat perjanjian di atas materai yang telah disiapkan oleh Rina. Apa ini? Bisik Bima ngeri. Pilihan, jawab Okta. Pilihan pertama. Kamu tanda tangani surat gugatan cerai itu. Kita berpisah secara baik-baik. Kamu dan ayahmu juga harus menandatangani surat perjanjian itu. Okta menjelaskan isi perjanjiannya. Poin utamanya adalah, Okta tidak akan menuntut Bima secara hukum atas penggelapan dana tabungan bersama sebesar 185 juta rupiah. Sebagai gantinya, Bima dan ayahnya harus mengosongkan rumah Okta dalam waktu 2x24 jam, menyerahkan kunci, dan tidak akan pernah mengganggunya lagi seumur hidup. Mereka juga harus menanggung seluruh biaya pengobatan Ibu Ranti sendiri. Pilihan kedua, lanjut Okta, nadanya tanpa kompromi. Kalian bisa menolak menandatangani. Aku akan melanjutkan tuntutan pidana penipuan dan penggelapan terhadapmu, Bima. Dan aku akan menuntut Bapak secara perdata untuk ganti rugi atas perusakan barang-barang pribadi saya. Dengan bukti yang aku punya, kalian berdua bisa berakhir di penjara. Dan ibumu? Silakan cari sendiri biaya pengobatannya. Bima dan Bapak Hartono pucat pasi. Okta telah memojokkan mereka sepenuhnya. Tidak ada celah untuk negosiasi. Tidak ada ruang untuk memohon belas kasihan. Ini adalah sebuah transaksi yang dingin dan brutal. Kamu benar-benar kejam. Okta, desis Bima. Air matanya luruh. Aku belajar dari yang terbaik, balas Okta. Matanya melirik sekilas ke arah pintu ruang Icu. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk memutuskan. Pikirkan baik-baik mana yang lebih penting.
egomu, atau kebebasanmu dan kelangsungan hidup ibumu? Tanpa menunggu jawaban, Okta berbalik dan berjalan meninggalkan lobi rumah sakit yang steril itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Setiap langkahnya terasa lebih ringan. Beban yang selama berbulan-bulan menghimpit pundaknya mulai terangkat. Ini bukan balas dendam. Ini adalah pemutusan. Pemotongan tali busuk yang telah lama mengikat dan meracuninya. Prosesnya menyakitkan, tapi perlu dilakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, seorang kurir mengantarkan amplop itu kembali ke kantor Okta. Di dalamnya, semua dokumen telah ditandatangani. 2 hari kemudian, sebuah mobil pick-up kecil berhenti di depan rumah Okta. Bima dan ayahnya, dengan wajah kuyu dan mata bengkak, mengangkut beberapa kotak berisi sisa-sisa barang pribadi mereka. Tidak banyak. Mereka datang dengan beberapa koper, dan pergi pun dengan kondisi yang sama. Okta mengawasi proses itu dari jendela lantai 2. Ia tidak turun. Ia tidak ingin ada perpisahan emosional atau drama tambahan. Setelah mereka pergi, ia turun dan menerima kunci yang ditinggalkan di atas meja. Rumah itu kembali menjadi miliknya. Bulan-bulan pertama terasa aneh. Keheningan yang dulu ia dambakan kini terkadang terasa memekakan. Ia mulai proses reklamasi, merebut kembali setiap jengkal ruang yang pernah direbut darinya. Ia menjual lemari pajangan kayu jati itu dan membeli kursi malas baru yang lebih nyaman dari yang lama. Ia mengecat ulang dinding ruang keluarga dengan warna biru laut yang menenangkan. Ia membuang semua sisa-sisa kehadiran mereka, bahkan taplak meja dan celemek dapur. Ia mulai mengisi rumahnya kembali dengan jiwanya. Ia membeli rak buku baru dan mengisinya dengan buku-buku arsitektur dan novel-novel favoritnya. Ia kembali merawat tamannya, menyingkirkan pot cabai dan kunyit, menggantinya dengan bunga lavender dan melati. Aroma kopi Arabica kembali menguasai dapurnya setiap pagi. Sesekali, kabar tentang mereka sampai ke telinganya melalui Rina atau kenalan lama. Bima terpaksa menjual mobilnya untuk menutupi biaya rumah sakit ibunya yang membengkak. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Ibu Ranti selamat, namun stroke itu meninggalkan dampak permanen. Sisi kiri tubuhnya lumpuh dan bicaranya menjadi pelo. Wanita yang dulu begitu berkuasa dengan lidahnya yang tajam, kini kesulitan untuk menyusun kata. Karma, pikir Okta, terkadang memiliki selera humor yang paling ironis. Okta tidak merasakan kebahagiaan atas penderitaan mereka. Ia hanya merasakan kelegaan yang dalam. Kelegaan karena telah terbebas dari siklus racun itu. Proses penyembuhannya berjalan lambat. Terkadang, saat malam hari, ia masih bisa mendengar gema suara hinaan ibu mertuanya, atau merasakan kembali pedihnya pengkhianatan Bima. Luka itu ada, menjadi bagian dari sejarahnya. Tapi luka itu tidak lagi berdarah. Ia mulai mengering, menjadi bekas luka yang mengingatkannya akan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Setahun setelah malam yang menentukan itu, pagi di perumahan Gria Asri masih sama. Matahari masih mengintip dari sela gorden, dan lantai parket masih terasa sejuk di telapak kaki. Okta berdiri di balkon kamarnya, memegang secangkir teh melati hangat. Di bawah, taman kecilnya tumbuh subur, menyebarkan aroma wangi yang menenangkan. Rumah itu terasa damai. Bukan kedamaian semu yang dulu ia bagi dengan Bima, melainkan kedamaian sejati yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia telah melewati neraka, dan keluar dari sisi lainnya dengan utuh. Bahkan, lebih dari utuh. Ia lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, ia mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Proyeknya di firma berjalan lancar. Ia bahkan mulai membuka praktik konsultasi kecil-kecilan di akhir pekan, sesuatu yang selalu ingin ia lakukan. Ia kembali terhubung dengan teman-teman lamanya, mengisi hidupnya dengan tawa dan percakapan yang tulus, bukan dengan drama dan manipulasi. Ia menatap ke cakrawala, di mana langit pagi mulai memerah. Ia teringat pada abu kenangannya. Rasa sakitnya masih ada jika ia mencarinya. Sebuah denyut samar di dalam hati. Tapi rasa sakit itu tidak lagi mendefinisikannya. Ia telah belajar bahwa kenangan sejati tidak tersimpan dalam benda-benda mati, melainkan hidup di dalam dirinya.
Tidak ada api yang bisa membakarnya. Kemenangannya memang pahit. Ia harus kehilangan pernikahan dan ilusi tentang cinta untuk bisa menemukannya. Tapi yang ia dapatkan sebagai gantinya jauh lebih berharga. Kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, di dalam rumahnya sendiri, di dalam hidupnya sendiri. Okta menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. Itu adalah napas pertama dari sisa hidupnya. Napas kebebasan. Dan rasanya sungguh luar biasa. Nah, itu dia akhir dari kisah Okta. Sebuah kemenangan pahit yang membawanya pada kebebasan sejati. Sementara mereka yang menzaliminya harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Sekarang, aku mau dengar pendapat kalian. Coba jujur di kolom komentar. Kalau kamu ada di posisi Okta, kamu masuk tim balas tuntas seperti yang Okta lakukan? Atau tim maafkan saja dan memilih pergi diam-diam? Tulis jawabanmu di bawah ya. Aku pengen banget tahu pendapat kalian semua.